Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Informasi dapat berupa pesan, ide, atau data. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung, seperti berbicara atau bersalaman, atau secara tidak langsung, seperti melalui telepon, surat, atau media sosial. Teknik telekomunikasi adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang cara mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Teknik telekomunikasi mencakup berbagai bidang seperti transmisi, switching, dan jaringan telekomunikasi. Teknik telekomunikasi didefinisikan sebagai cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang cara mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain menggunakan prinsip hukum elektromagnetika. Dengan kata lain, teknik telekomunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengimplementasikan teknologi telekomunikasi. Sejarah teknik telekomunikasi. Sejarah teknik telekomunikasi dimulai sejak penemuan telegraf oleh Samuel Morse pada tahun 1837. Telegraf menggunakan prinsip elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon. Telepon menggunakan prinsip sinyal suara untuk mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Pada tahun 1901, Guglielmo Marconi menemukan radio. Radio menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan informasi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Jurusan Teknik Telekomunikasi di Telkom University. Jurusan S1 Teknik Telekomunikasi di Telkom University didirikan pada tahun 1990. Jurusan ini menawarkan program studi sarjana yang berfokus pada bidang telekomunikasi. Kurikulum jurusan S1 Teknik Telekomunikasi di Telkom University disusun untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang telekomunikasi. Kurikulum ini mencakup mata kuliah dasar, mata kuliah kejuruan, dan mata kuliah pilihan. Penomoran dan switching jaringan telepon. Penomoran telepon adalah proses pemberian nomor unik untuk setiap perangkat telepon. Nomor telepon digunakan untuk mengidentifikasi perangkat telepon dan memudahkan proses switching. Switching telepon adalah proses menghubungkan dua perangkat telepon. Switching telepon dilakukan oleh sentral telepon. Proses switching telepon. Proses switching telepon dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada call setup. Call setup adalah proses menghubungkan dua perangkat telepon. Proses ini dimulai ketika salah satu perangkat telepon menghubungi sentral telepon. Sentral telepon kemudian mencari perangkat telepon tujuan dan menghubungkan keduanya. Yang kedua ada call transfer. Call transfer adalah proses memindahkan panggilan telepon dari satu perangkat telepon ke perangkat telepon lain. Proses ini dilakukan oleh sentral telepon. Dan yang ketiga adalah call termination. Call termination adalah proses mengakhiri panggilan telepon. Proses ini dimulai ketika salah satu perangkat telepon menutup panggilan. Sentral telepon kemudian memutuskan koneksi antara kedua perangkat telepon. Teknik telekomunikasi adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang cara mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Teknik telekomunikasi mencakup berbagai bidang, seperti transmisi, switching, dan jaringan telekomunikasi. Jurusan S1 Telekomunikasi di Telkom University menawarkan program studi sarjana yang berfokus pada bidang telekomunikasi. Kurikulum jurusan ini disusun untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang telekomunikasi. Penomoran telepon adalah proses pemberian nomor unik untuk setiap perangkat telepon. Nomor telepon digunakan untuk mengidentifikasi perangkat telepon dan memudahkan proses switching. Switching telepon adalah proses menghubungkan dua perangkat telepon. Switching telepon dilakukan oleh sentral telepon. Proses switching telepon dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu call setup, call transfer, dan call termination. Penomoran dan jaringan telepon sangat penting dalam teknologi telekomunikasi.
Penomoran adalah proses menetapkan nomor unik untuk pelanggan lokal dan nasional, memungkinkan identifikasi yang jelas, merututkan panggilan, dan memfasilitasi proses pembebanan biaya. Jaringan telepon terdiri dari jalur pengguna yang terhubung ke sentral telepon, penomoran, dan pensinyalan. Pensinyalan memfasilitasi pertukaran informasi antar perangkat untuk membentuk, mengawasi, dan memutuskan hubungan. Di Indonesia, perkembangan teknologi telekomunikasi mencakup era 1G pada tahun 1993 sampai tahun 2000, di mana telepon seluler analog dominan. Pada tahun 2000, industri GSM mulai berkembang dengan proyek seluler digital PT Telkom, dan selama dekade berikutnya, semakin banyak operator GSM beroperasi. Peluncuran jaringan 5G pada tahun 2021 menandai transformasi digital dalam sektor telekomunikasi Indonesia. Jaringan telekomunikasi melibatkan berbagai elemen, termasuk jaringan akses yang memfasilitasi koneksi pengguna ke jaringan. Teknik jaringan akses telekomunikasi mempelajari jaringan akses kabel seperti tembaga, koaksial, dan serat optik, serta nirkabel seperti radio dan gelombang mikro. Jaringan akses telekomunikasi adalah bagian dari jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan inti jaringan, seperti PSTN. Untuk komunikasi jarak jauh, perkembangan teknologi telekomunikasi seluler di Indonesia. Dari 1G, jaringan akses termasuk pengembangan infrastruktur nirkabel. Dengan demikian, jaringan telekomunikasi memainkan peran kunci dalam menyediakan konektivitas bagi pengguna akhir, baik melalui kabel maupun nirkabel, dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi telekomunikasi. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang mengatur komunikasi dan pertukaran data antara perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Protokol ini menciptakan kerangka kerja yang terstruktur dan berstandar, memastikan efisiensi komunikasi, serta menghubungkan pengirim dengan penerima. Tanpa protokol jaringan, komunikasi dalam jaringan akan sulit diatur dan tidak efisien, sehingga menghambat perkembangan teknologi informasi dan konektivitas modern. Beberapa contoh protokol jaringan komputer yang penting termasuk TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dan HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. Protokol jaringan ini juga digunakan untuk melakukan pemeliharaan rutin, seperti pembaruan perangkat lunak atau konfigurasi jaringan. Secara umum, protokol jaringan komputer memegang peran vital dalam perpindahan data pada jaringan. Dan tanpa adanya protokol, proses hubung antar komputer tidak dapat terjadi dan data tidak bisa diakses dengan baik. Modulasi analog. Berikut adalah macam-macam modulasi analog beserta parameternya, tujuan, dan penggunaannya. Yang pertama ada amplitudo modulasi atau AM. Parameter amplitudo gelombang pembawa diubah-ubah sesuai amplitudo sinyal informasi. Tujuannya yaitu memudahkan transmisi sinyal informasi melalui saluran komunikasi, mendukung sistem komunikasi nirkabel seperti siaran radio AM. Yang kedua ada frequency modulation atau FM. Parameternya yaitu frekuensi gelombang pembawa diubah-ubah sesuai amplitudo sinyal informasi. Tujuannya yaitu lebih tahan terhadap noise dibanding AM, mendukung sistem komunikasi nirkabel seperti siaran radio FM. Yang ketiga ada phase modulation atau PM. Parameternya fase gelombang pembawa diubah-ubah berdasarkan amplitudo sinyal. Tujuannya yaitu mendukung sistem komunikasi digital, memungkinkan transmisi data digital melalui gelombang analog. Modulasi digital. Berikut adalah macam-macam modulasi digital beserta parameternya dan tujuan penggunaannya. 1. Amplitudo shift keying atau ASK. Parameternya yaitu amplitudo gelombang pembawa diubah sesuai simbol digital, biasanya binari 0 dan 1. Tujuannya yaitu 1. Untuk sederhana untuk diimplementasikan, dan 2. Cocok untuk transmisi data kecepatan rendah. 2. Frekuensi shift keying atau FSK.
Parameternya yaitu frekuensi gelombang pembawa diubah sesuai simbol digital. Tujuannya yaitu 1. Mampu mengatasi fading pada saluran. 2. Cocok untuk modulasi data kecepatan tinggi. Terakhir, fase shift keying atau PSK. Parameternya yaitu fase gelombang pembawa diubah sesuai simbol digital. Dan tujuannya yaitu mampu mendeteksi perubahan fase dan cocok untuk sistem komunikasi digital kompleks.